Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Seperti minggu-minggu sebelumnya, proses pembelajaran kita hari ini masih dilakukan secara online atau daring. Bagaimana kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita hari ini, ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Setelah ibu lihat di sini, ternyata sudah sebagian siswa yang join ke dalam grup, tetapi ada beberapa siswa yang belum join, mungkin terkendala dengan namanya signal. Jadi ibu minta kepada kalian untuk menginfokan kepada siswa-siswa yang belum join ke dalam grup untuk segera join, karena proses pembelajaran kita akan segera dimulai. Sambil menunggu teman-temannya join, ibu akan sedikit menginfokan untuk kepada kalian. Jagalah kesehatan, jagalah kebersihan, perbanyaklah minum air putih, rajin berolahraga, makan makanan yang sehat, gunakan masker, dan berjemur di pagi hari. Karena apa? Karena kondisi keadaan kita saat ini kurang baik, karena mewabahnya yang namanya virus corona. Nah, karena teman-teman yang lain sudah pada join, baik kita mulai saja ya pembelajaran kita hari ini. Coba anak-anak ibu sekalian lihat di layar gawai atau laptopnya, ibu sudah mengirim beberapa gambar. Gambar apa aja? Ya benar, di situ ada gambar jerapah si leher panjang. Terus ada gambar apa lagi? Gambar Danau Toba. Ada gambar lutung kasarung, belalang dan semut. Nah, jadi siapa yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, benar. Kita hari ini akan belajar tentang tes cerita fabel dan legenda. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan siswa mampu memahami pengertian tes cerita fabel dan legenda. Memahami ciri-ciri umum tes cerita fabel dan legenda. Memahami jenis-jenis cerita fabel dan legenda, dan yang terakhir yaitu mampu mengidentifikasi unsur intrinsik dari tes cerita fabel dan legenda. Nah, jadi kita mulai saja ya materinya hari ini. Pertama yaitu tes cerita fabel. Siapa yang tahu apa itu tes cerita fabel? Ya, tes cerita fabel. Tes cerita fabel adalah suatu cerita yang menceritakan tentang dunia binatang yang tingkah lakunya seperti manusia. Cerita fabel disebut juga dengan cerita moral karena mengandung pesan moral kepada pembaca. Sedangkan kalau legenda itu merupakan cerita prosa rakyat yang dianggap oleh mempunyai cerita sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Legenda ini juga didefinisikan sebagai cerita rakyat yang dianggap benar terjadinya dan dikaitkan dengan tokoh sejarah dan juga dibumbui dengan keajaiban, kesaktian, serta keistimewaan tokoh-tokohnya. Nih, adapun ciri-ciri cerita fabel. Pertama, tokoh utama di dalam cerita fabel adalah hewan atau binatang. Kedua, alur ceritanya itu sederhana, singkat, dan jelas sehingga sangat mudah untuk dipahami. Ketiga, tema utama dalam cerita fabel yaitu mengangkat tentang hubungan sosial. Keempat, semua tokoh dalam cerita fabel dapat berpikir, berbicara, dan berperilaku seperti manusia. Kelima, tokoh-tokoh dalam cerita fabel memiliki karakter seperti manusia, seperti baik hati, penyabar, pemarah, cerdik, dan lain sebagainya. Keenam, cerita fabel mengandung amanat atau pesan moral kepada pembacanya. Sedangkan ciri-ciri legenda yaitu pertama, dipercaya sebagai kejadian yang benar-benar terjadi. Kedua, sifatnya sekuler atau keduniawian. Ketiga, tokoh legenda biasanya manusia. Keempat, sejarah kolektif, yaitu sejarah yang sering mengalami distorsi karena berbeda dari cerita aslinya. Kelima, sifatnya berpindah-pindah atau bersifat siklus. Nah,
jenis cerita fabel dan legenda. Nah, jenis-jenis cerita fabel. Dilihat dari waktu kemunculannya, fabel itu dapat dikategorikan ke dalam fabel klasik dan fabel modern, yaitu fabel klasik itu adalah cerita dongeng yang sudah ada sejak zaman dahulu dan tidak diketahui kapan waktu kemunculannya. Contohnya seperti kancil dan buaya, gagak dan elang, semut dan belalang. Ciri-ciri fabel klasik yaitu cerita fabel klasik biasanya ceritanya sangat pendek. Tema yang diangkat sangat sederhana. Fabel klasik syarat dengan pesan moral atau petua kepada pembacanya. Tokoh hewan dalam cerita fabel memiliki sifat hewani. Sedangkan kalau fabel modern itu ialah cerita yang kemunculannya belum terlalu lama, di mana pembuatannya sebagai bentuk ekspresi kesastraan dari penulisnya. Ciri-ciri fabel modern yaitu cerita fabel modern ceritanya biasanya lebih panjang. Tema ceritanya cenderung lebih rumit. Karakter setiap tokoh dalam fabel modern dibuat unik. Nah, sedangkan kalau jenis-jenis legenda itu terdiri dari pertama ada legenda keagamaan. Legenda keagamaan ini bercerita mengenai suatu kisah tentang agama tertentu. Contohnya misalnya kisah Wali Sunan Kalijaga. Terus ada legenda kegaiban. Bercerita mengenai suatu kepercayaan terhadap hal-hal gaib. Contohnya kisah Nyai Roro Kidul. Legenda perseorangan yaitu legenda yang bercerita tentang kisah tokoh tertentu. Misalnya legenda Si Pitung. Terus yang terakhir itu legenda lokal, yaitu legenda yang bercerita suatu kisah tentang peristiwa pada suatu tempat, misalnya gunung, bukit, danau, dan lain-lain. Contohnya itu misalnya legenda Gunung Tangkuban Perahu. Nah, yang terakhir yaitu unsur intrinsik teks cerita fabel dan legenda. Pertama itu ada tema. Tema adalah ide pokok cerita. Yang kedua itu alur. Alur adalah jalan cerita yang disusun sedemikian rupa dari tahapan-tahapan peristiwa sehingga membentuk rangkaian cerita. Yang ketiga itu ada latar. Latar itu terdiri dari latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang keempat itu ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku yang diceritakan dalam sebuah cerita, sementara penokohan itu ialah sifat-sifat atau watak yang dimiliki oleh para tokoh. Yang kelima itu ada sudut pandang. Sudut pandang itu ialah posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Yang keenam itu ada amanat. Amanat itu ialah pesan moral dalam cerita yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, itu tadi materi pembelajaran kita hari ini. Di sini Ibu mempunyai satu contoh teks fabel yang sudah Ibu kirim ya ke grup tadi. Baik, kalian sudah menentukannya? Kita bahas sama-sama ya unsur intrinsik dari teks cerita yang Ibu kasih tadi, yaitu tentang jerapah si leher panjang. Temanya tentang apa? Ya, temanya tentang persahabatan antar seluruh hewan di hutan. Alurnya bagaimana? Ya, dia menggunakan alur maju. Latarnya itu latar tempatnya di hutan. Hal ini terdapat di kutipan, semua sangat bersahabat dekat, baik jerapah, kuda, ular, burung, tikus, simpanse, tupai, kelinci, ayam, serta penghuni hutan lainnya. Bagaimana tokoh dan penokohannya? Tokohnya itu ada jerapah, monyet, kuda putih, harimau. Bagaimana penokohan dari jerapah? Watak jerapah baik hati, suka membantu, dan tidak sombong. Kalau monyet, baik hati. Kuda putih, wataknya baik hati dan tidak sombong. Sedangkan harimau, serakah, jahat, dan
sombong. Selanjutnya yaitu sudut pandangnya. Sudut pandang pengarang pada cerita ini yaitu menggunakan sebagai orang ketiga serba tahu. Hal ini dibuktikan dengan adanya penggunaan istilah kata mereka menjadi istilah ganti penyebut tokoh. Contohnya itu terdapat pada kutipan, mereka menyebutnya si panjang leher karena jerapah memang mempunyai leher yang panjang. Sedangkan amanat dalam cerita ini yaitu harus selalu baik terhadap sahabat apalagi teman. Jangan berbuat jahat dan semena-mena kepada orang lain. Jangan serakah dan mengambil hak orang lain. Itu materi pembelajaran kita hari. Dapat kita simpulkan bahwa tes cerita fabel itu ialah suatu cerita yang menceritakan tentang dunia binatang yang tingkah lakunya seperti manusia. Sedangkan legenda itu ialah cerita prosa rakyat yang dianggap sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, untuk tugas minggu depan, Ibu minta kalian masing-masing siswa per individu ya tugasnya. Kalian mencari video mengenai legenda dari daerah kalian masing-masing. Setelah kalian cari videonya, lalu kalian tentukanlah atau identifikasikanlah unsur intrinsik dari cerita legenda tersebut. Nah, ini tugas pertamanya. Sedangkan tugas keduanya dari video yang sama, Ibu minta kalian menceritakan kembali menggunakan bahasa kalian masing-masing tentang legenda yang kalian cari tersebut. Terus kalian videokan. Nanti tugasnya kalian kirim ke Edmodo. Nanti Ibu akan kirim linknya ke grup WA kelas. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Terlebih terkurang Ibu mohon maaf. Semoga materi pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.